dan hari ini saya sudah bersama siapa lagi kalau bukan Bang Hotman Paris. Hai. Dan kita ketemu bukan di Kopi Joni ya, sekarang ketemu di Metro TV. Thank you sudah menerima undangan saya untuk hadir di sini, Bang Hotman. Lagi sibuk apa nih sekarang? Banyak kasus bisnis besar-besar. Tentu 1 jam tiap pagi melayani masyarakat di Kopi Joni. Itu masih selalu berarti ya? Minimum 4 atau 5 kali seminggu. 4 atau 5 kali seminggu? Ya. Oke. Jadi tiap pagi gitu loh. Iya. Jam berapa tuh biasa ada di sana? Jam 6 pagi sampai maksimum saya jam 8 pagi. Dan semakin hari semakin banyak dan semakin ramai yang datang ke sana ya Bang Hotman? Semakin rame dan akunya makin stres. Kenapa? Karena kalau orang konsultasi hukum itu tidak segampang menanya alamat jalan. Kalau konsultasi hukum kan minimum kita dengarin dulu dia cerita 15 menit. Terus tanya jawab 15 menit, satu orang aja bisa setengah jam. Belum lagi kalau masyarakatnya kebanyakan kan masyarakat kelas ekonomi bawah kan yang pendidikan kurang sehingga kasusnya sendiri dia nggak ngerti, tapi misalnya tanahnya hilang, warisannya hilang, jadi kita harus pintar menyuruh dia cerita gitu loh, essence dari kasusnya gitu. Oke, tapi jangan orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang udah hebat aja pengusaha juga sering ditipu. Nah iya, artinya karena proses hukum itu kan di samping substansi kasus bisa juga kalah gara-gara aspek teknis gitu loh. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini udah banyak banget yang nanya di Instagram nih Bang Hotman karena mereka semangat banget Bang Hotman mau kesini. Jadi boleh nanya apa aja nih Bang Hotman? Boleh. Oke. Ini ada nanya gimana caranya supaya bisa selalu percaya diri dan nggak mendengarkan komentar negatif dari orang lain? Sebenarnya yang paling utama adalah penguasaan atas substansi keahlian kita. Kalau kita sudah menguasai apa yang kita kerjakan, otomatis confidence kita itu tinggi. Ya kan? Sama juga orang pintar pun kalau misalnya topiknya dia tidak kuasai kan grogi kan? Iya. Jadi paling utama itu adalah penguasaan atas apa yang sedang dikerjakan. Sebagai lawyer tentu saya sangat menguasai karena jam terbangnya udah 35 tahun gitu loh. Itu jadi penguasaan atas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oke, kalau komentar-komentar terhadap orang-orang yang kan apapun juga yang dilakukan pasti kan selalu ada sisi positif, ada sisi negatif. Kita harus siap, nggak usah dijawab. Kalau ada sisi-sisi yang keras, bahkan ada yang sirik, ya usah cuekin aja. Oke. Anggap aja, jangan dibawa ke hati gitu loh. Ya karena yuk nggak boleh maksa orang untuk harus setuju dengan pendapatmu, dan motivasi orang beda-beda, ada yang sirik, ada yang cemburu, ada yang musuh gitu. Jadi cuekin aja. Jadi cuekin aja ya, biarin aja ya. Kalau kita yakin sama diri kita sendiri mah kita nggak akan cuekin aja. hal-hal Yang penting kalau memang hampir 90% di pihak kita, berarti apa yang kita posting itu number one gitu. Tapi kalau hanya 1-2 yang cemburu, itu wajar gitu. Karena kita pun kalau melihat sesuatu profesi lebih hebat, pasti ada orang menanggapinya dengan cemburu, ada yang agresif, ada yang dipendam gitu. Itu manusiawi gitu. Oke. Nah, mumpung ada Bang Hotman di sini, kita pengen tanya tips-tips tentang hukum karena banyak orang nggak sadar hukum ya. Pertama tentang UKM dulu nih. Kan banyak pengusaha-pengusaha muda mereka juga nggak tahu tentang hukumnya dan sering dicurangi. Oke, nah salah satu contohnya nih ketika misalnya ada seorang staff gitu, misalnya mengambil data, terus udah gitu menggunakan data-data perusahaan atau mungkin mengambil copyright dan seterusnya, itu bisa ditindaklanjuti hukum atau enggak? Baiklah, kalau hak perdata kamu diambil atau hak milik kamu dicuri, jelas ada aspek perdata dan pidananya, iya kan? Makanya sebenarnya setiap pengusaha itu harus punya personal lawyer gitu loh, ya family lawyer atau minimum punya teman lah. Sehingga anytime dia bisa konsultasi, karena memang orang kan punya keahlian masing-masing. Pengusaha belum tentu bisa mengatasi secara hukum walaupun dia pintar dari segi ekonomi gitu. Jadi itu gunanya setiap pengusaha itu perlu ada semacam kontak lawyer gitu loh. Personal lawyer sendiri personal lawyer, Tips untuk para wanita supaya bisa menjadi wanita yang cerdas dan tangguh, tidak mudah dibodohi. Wanita pertama harus punya profesi dan pekerjaan sendiri, karena wanita yang bekerja menghasilkan uang terlepas dari jumlah besarnya akan mendapat nilai plus dari suami. Daripada hanya di rumah kayak empok-empok gitu loh ya. Tapi kalau nggak dibolehin sama suami gimana dong? Itu hal lain. Kalaupun nggak dibolehin, minimum dia punya private bisnis sendiri sehingga dia punya eksis gitu loh. Gitu, ya. Ya. Thank you. Praktekin semuanya ya. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi.